Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program terbaru TVRI Jambi, yakni Ruang Publik, di mana kita akan diberikan ruang untuk membahas isu-isu terkait kepublikan yang semoga bermanfaat untuk masyarakat dan juga dapat mengedukasi serta menginspirasi. Telah hadir 3 orang narasumber yang begitu luar biasa untuk membahas tema mengenai pendidikan, apalagi karena hari ini adalah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kita akan membahas Semarak Merdeka Belajar, sebuah gebrakan dari Mas Menteri Nadiem Makarim untuk meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan lokal, nasional yang semoga bisa bersaing dengan kualitas pendidikan internasional. Langsung saja kita sapa 3 orang narasumber yang tampan-tampan semuanya. Saya paling cantik di sini ya, walaupun agak belendung tapi paling cantik karena satu-satunya perempuan. Langsung kita sapa yang masih mengenakan pakaian Teluk Blango, pakaian Melayu, karena dari pagi tadi beliau sangat sibuk mengikuti upacara untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional dan menyempatkan waktu untuk hadir sore hari ini Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Bapak Syamsur Rizal SEMSI. Selamat sore Pak. Selamat sore juga para pemirsa di rumah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Selamat dulu Pak karena sudah bergabung menjadi menjadi Kepala Dinas Pendidikan sudah 1 bulan lah Pak ya? 1 bulan kurang lebih, luar biasa. Terima kasih Pak sudah hadir. Selanjutnya di sebelahnya ini juga dari Insan Pendidikan Bapak Naspri Dinal SPD MSI Kepala SMA Negeri 4 Kota Jambi. Selamat sore Pak. Selamat sore, saya ralat sedikit SMA Negeri 7 Kota Jambi. Oh, SMA Negeri 7, maaf Pak. Ya. Salah informasi nih. SMA Negeri 7 Kota Jambi. Pak sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah berapa tahun Pak mengabdi di SMA Negeri 7 Pak? SMA Negeri 7 baru sekitar 9 bulan. Baru 9 Sebelumnya bulan ya? SMA Negeri 4 Kota Jambi. Siap. Terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya. Selanjutnya juga masih Insan Pendidikan selaku pengamat pendidikan dan juga akademisi dari UIN Sultan Tasaifuddin Jambi Bapak Dr. Iskandar. Selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum. Pak? Sehat, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sudah mulai beraktivitas normal Pak ya setelah libur Lebaran ya? Ya, sudah normal. Ini sepertinya akan sangat menarik karena sudah berbagai dari pemangku kebijakannya, pelaksananya dan juga pengamatnya. Mungkin langsung saja kita ke Pak Kadis, meskipun baru bergabung selama 1 bulan menjadi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, tapi paling tidak sebelumnya Bapak di Dinas Perpustakaan kurang lebih masih tentang pendidikan dan tentang literasi seperti itu. Bapak memandang Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Mas Menteri ini seperti apa sih Pak? Jadi gini, hari ini juga bertepatan dengan tanggal 2 Mei tahun 2003 merupakan Hari Pendidikan Nasional. Jadi setelah saya melihat dari sesuai dengan tema juga hari ini bergerak bersama dengan dunia pendidikan di Provinsi Jambi, tentunya dalam hal ini kita harus mengejar lebih cepat lagi dari ketertinggalan kita kemarin. Banyak ketertinggalan mulai di kondisi pada pandemi kemarin ya kan, 2019 mulai 2020-2021. Tentunya begitu masuk kita dengan program Merdeka Belajar ini, kita sedang berupaya melatih juga para guru-guru, yaitu namanya guru-guru penggerak sekarang ini di Provinsi Jambi. Tapi belum banyak signifikan ya guru-guru penggerak itu. Tentu fasilitas semua guru-guru penggerak ini harus kita latih, harus kita tumbuhkan sehingga apa yang menjadi program pemerintah pusat sehingga di Provinsi Jambi harus segera tercapai dengan program pendidikan. Karena program guru penggerak ini tentunya kita harus bisa membangkitkan bahwa anak-anak didik kita itu tadi bisa berkolaborasi, tentunya mempunyai inovasi dan dia lebih bermandiri ya terhadap masuk dunia pendidikan yang diharapkan dari program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan saat ini. Tentu dalam hal ini kami masih memberikan pendidikan atau pelatihan terhadap teman-teman kita yang ada di SMK maupun di SMA di Provinsi Jambi, karena bukan tidak sedikit SMK dan SMA itu ada 400-an di Jambi ini. Tentunya guru kita ada hampir 10 ribuan yang sekarang ini. Tentu kita harus perlu punya mentor, punya tenaga-tenaga yang bisa
memberikan edukasi terhadap guru-guru kita untuk memberikan program guru penggerak di Provinsi Jambi. Jadi menyambut baik Pak ya? Ya, Gebrakan-gebrakan yang sangat-sangat. dilakukan oleh Menteri. Karena pola program Merdeka Belajar ini tentunya saya melihat bahwa sangat jauh berbeda dengan program terdahulunya, karena anak-anak tersebut juga harus memberikan suatu inovasi, kreasi yang mana nantinya mereka bisa lebih mandiri ya ke depannya terhadap masuk ke dunia-dunia, apalagi sekarang ini sudah masuk di zaman era digital. Tentu dunia pendidikan lompatannya juga harus lebih cepat. Kita siapa tahu 2019 itu dilanda pandemi. Ketika kita dilanda pandemi pada waktu itu, kita masuk 2022 sampai dengan hari ini, tentunya loncatan dunia pendidikan maupun dunia literasi itu sangat cepat sekali. Oke, ini menarik ya, bahwa Pak Kadis sempat menyinggung sedikit bahwa ini adalah pola baru yang tentunya baik ya, untuk melatih tadi inovasi, bisa mandiri. Kita ke Pak Naspridinal, Pak Kepsek. Pak, Bapak melihat ya sebagai insan pendidikan sudah berapa tahun Pak? 24 tahun. Sudah 24 tahun, pasti seperti yang Pak Kadis sampaikan, ini pola baru yang mungkin kalau zaman dulu, mungkin zaman Cynthia sekolah pun masih kita tidak terlalu mandiri, masih guru yang mencekoki kita semua hal, kita menerima seperti itu. Dengan adanya gebrakan-gebrakan baru, seperti apa Bapak memandang hal ini Pak? Jadi begini, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, bahwasanya memang ini adalah sesuatu hal yang baru ya. Merdeka Belajarnya Pak Nadiem ini ada beberapa episode ya. Episode dimulai dari episode pertama yang menghapus UN, kemudian digantikan dengan AN, lalu berlanjut terus ya, ada tentang BOS, kemudian berlanjut dengan episode ke-7 program sekolah penggerak, kemudian ada episode yang ke-15-nya itu tentang IKM ya, pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, yang kami lakukan di sekolah ya, baik sekolah penggerak maupun yang pelaksana kurikulum merdeka, itu sebenarnya ada semacam 4 pilar ya, kegiatan yang harus sekolah pahami untuk melaksanakan kurikulum merdeka ini. Pertama adalah bahwasanya adanya budaya sekolah yang terbentuk, kemudian di bawahnya ada ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga itu adalah intrakurikuler, proses pembelajaran. Lalu yang keempat adalah ini yang terbaru, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, keempatnya ini itu akan tujuan utamanya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, yaitu 6 profil ini. Inilah yang berkolaborasi, inilah yang harus dikuasai oleh kepala sekolah, yang harus dikuasai oleh para guru, dan dimanfaatkan oleh anak-anak. Kesemuanya ini bertujuan agar guru bisa berinovatif, bisa berinovasi, dan siswa juga bisa berinovasi. Perbedaan yang tadi disebutkan itu adalah, yang terutama adalah di pembentukan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran proyek. Kalau dulu proses intrakurikuler itu misalnya 1 minggu 42 jam sampai 47 jam pelajaran, semua tatap muka, mungkin praktek dan lain-lain. Lalu sekarang yang membedakan dengan yang lain-lain, ketika pembentukan karakter, bukan berarti dulu tidak ada pembentukan karakter, tapi kalau sekarang itu pembentukan karakter dengan melaksanakan pembelajaran proyek sebanyak 20-30 jam pelajaran. Nah, inilah yang harus dikuasai. Awalnya kita sebagai guru dan kepala sekolah memahami, wah ini ternyata arahnya seperti biologi, proyeknya misalnya tentang lingkungan misalnya dan lain-lain. Ternyata tidak ya. Ini ada proses yang harus di proyek itu, ada semacam proses pelaksanaannya, sehingga akhirnya nanti membentuk, tujuannya adalah mengejar pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang 6 tadi dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan seterusnya. 6
profil pelajar Pancasila yang dibentuk. Nah, ini yang harus dilaksanakan. Itu sangat berbeda sekali dengan yang sebelumnya ketika membentuk karakter siswa. Itu secara globalnya. Jadi Ya. pola baru ini siap tidak Pak diterima atau sulit? Tapi nanti jawabnya Pak kita ke pengamat pendidikan. Oke. Nanti akan kita lihat bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi oleh insan pendidikan. Kita ke Pak Iskandar. Pak, Bapak memandang tadi seperti yang sudah kita bahas bersama bahwa ini adalah pola baru, siap tidak siapnya nanti akan dijawab Pak Nasruddinal. Tapi menurut Pak Iskandar sendiri dengan perubahan-perubahan, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa Merdeka Belajar ini lumayan banyak tahapan-tahapannya atau episode-episode yang berubah, nambah lagi perubahan. Bagaimana Bapak mengamati hal ini? Ya, pertama tentu perubahan itu satu keniscayaan, Ya. apalagi pendidikan gitu ya. Terhadap kebijakan pendidikan yang ditelurkan hari ini, saya melihat tidak ada yang baru gitu ya. Dan ini sudah didahului oleh pendahulu-pendahulu kita gitu ya. Bapak Pendidikan Kiai Hajar Dewantara itu konsep Merdeka Belajar sudah ditanamkan gitu ya. Jadi kebebasan guru, peserta didik untuk membentuk intelektualitasnya gitu ya. Bahkan sampai kepada memerdekakan jiwanya. Itu sudah didengungkan gitu ya. Nah, tetapi hal ini masih sekali lagi kita lihat masih kabur dalam implementasi, tataran implementasi. Nah, makanya itu untuk saat sekarang ini ya suka dengan tidak suka, apalagi dengan tantangan dan perubahan global yang saat sekarang ini memang dituntut gitu ya. Nah, tetapi kita melihat bahwa jangan sampai gitu ya pendidikan ini dilakukan dengan secara parsial kebijakannya. Harus dilihat ekosistemnya. Nah, kita melihat hari ini bahwa pendidikan kita sudah mengarah melenceng dari tujuan pendidikan nasional gitu ya. Kenapa? Karena kita boleh dikatakan lari dari akar dasar kita. Kalau akar itu tercerabut, maka apa yang diraih dari pendidikan hari ini itu tidak memberi dampak positif terhadap kemajuan bangsa kita hari ini. Nah, hari ini kita bisa melihat carut-marut pengelolaan pendidikan kita dengan mutu lulusan kita, mulai dari tingkat PAUD, SD, SMA, sampai kepada perguruan tinggi. Nah, kalau saya sekali lagi secara ekstrim menyatakan bahwa pendidikan kita hari ini salah urus. Gitu ya. Kalau saya menyampaikan bahwa harus kembali kepada jalan yang benar. Jalan yang benar sudah ultimatum oleh para pendiri bangsa kita. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa, akhlak mulia, ya, cerdas, dan termasuk di situ terampil, ya, demokrasi. Hari ini sebagiannya intelektualnya oke, gitu ya. Kecerdasan, keterampilan yang seperti yang diinginkan Mas Menteri kita hari ini, supaya anak-anak kita terampil, gitu ya. Merdeka Belajar ini itu memunculkan inovasi-inovasi, gitu ya. Tapi ingat, gitu ya, jangan sampai kebebasan ini, gitu ya, lari dari akar, gitu ya. Makanya itu orang tua kita dulu itu sudah menyatakan bahwa pendidikan adab itu harus bersinergi dengan mendapatkan ilmu. Apalah arti, gitu ya, ilmu, sains, teknologi yang diraih anak hari ini, tetapi secara adab. Kalau adab dikatakan akhlak. Kita boleh lihat di Jambi saja hari ini, saya sangat prihatin. Untuk tingkat SMA, SMK kita, itu gengnya, itu bukan seperti yang dulu lagi. Mereka dengan teknologi hari ini, dia membuat geng antara SMA, SMK, berkelompok, satu kelompok, dan itu nyata untuk hari ini. Nah, pertanyaan kita hari ini di mana? Di mana pemerintah yang diberi otoritas ya untuk menggiring pendidikan anak kita? Makanya itu sekali lagi saya melihat ekosistem dari pendidikan harus duduk bersama, gitu ya. Kita melihat kebijakan Merdeka Belajar hari ini itu memberi ruang sekolah, daerah untuk menentukan nasibnya. Kita sadar bahwa karakter Jambi dengan karakter Sumatera Barat tentu berbeda. Nah, jadi makanya itu kebijakan pendidikan secara nasional mau diterapkan secara mentah-mentah di Jambi,
saya yakin akan tentu bertolak belakang dengan akar rumput kita. Baik. Jadi himbauan kami yang dari akademisi gitu ya, kita minta seperti SMA, SMK, kebijakan ada di Pak Gubernur ya provinsi, SD, SMP ada di kabupaten kota. Nah, tetapi untuk hari ini saya juga menyampaikan bahwa ketika ranah pendidikan ini dibawa kepada ranah politik, nah inilah yang menjadi akar persoalan dari bagaimana mutu lulusan kita hari ini dan prosesnya. Siap. Jadi apapun program yang diberikan nanti kita outputnya ya kualitasnya seperti apa dan Merdeka Belajar semerdeka apa batasan-batasan yang dicapai nanti akan kita bahas. Kita jeda dulu ya Pak Kadis, Pak Kepsek dan juga Pak Iskandar. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik, program yang akan memberikan ruang untuk isu-isu kepublikan yang semoga bermanfaat untuk masyarakat di Provinsi Jambi. Dengan tema kita pada hari ini adalah Semarak Merdeka Belajar, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini pada tanggal 2 Mei. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa, Pak Kadis, Pak Kepsek, dan juga Pak Iskandar dari Akademisi Pengamat Pendidikan. Kita lanjutkan. Wah, tadi sudah lumayan seru ya, padahal baru bahas tentang Merdeka Belajarnya Pak, belum lagi implementasi dan banyak halnya. Tadi Pak Kadis sempat menyampaikan beberapa hal, salah satunya adalah bagaimana sumber daya manusianya, SDM di bidang pendidikan ini sudah diberikan pelatihan, pasti juga diberikan sosialisasi, juga ada program guru penggerak dan program-program lainnya. Bagaimana Pak kesiapan mungkin dari pihak Dinas Pendidikan juga untuk memberikan hal-hal semacam ini agar implementasi Merdeka Belajar ini tidak salah pengimplementasiannya di lapangan? Seperti apa? Silakan Pak. Sebenarnya untuk pengimplementasian di lapangan itu sebenarnya kita ada sudah petunjuk ya dari pusat untuk melaksanakan itu. Tentunya kita ada lembaga juga di sini di apa dulunya LPMP ya LPMPP itu tadi yang untuk guru-guru penggerak. Nah, di sanalah itu banyak program-program pusat yang dilaksanakan di sana terhadap untuk melatih guru-guru kita tadi. Namun ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Iskandar pengamat tadi kan, umur-umur guru kita tadi kan tidak ada yang muda lagi. Ya, tentunya ketika mendapatkan tutorial yang baru ini segala macam, mereka harus segera gitu tadi kan mengimplementasikan, memberikan pemahaman terhadap anak-anak didiknya tadi. Nah, inilah yang dari tahun 2021 sampai dengan saat ini kita harus secara step by step yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah tadi, sampai ada 6 sampai 7 tahapan yang harus kita lakukan tadi. Tentunya sampai dengan hari ini program yang akan kita laksanakan kegiatan ya sesuai dengan tema Hari Pendidikan. Hari ini segera bergerak bersama untuk menuju Merdeka Belajar di seluruh Indonesia. Tentunya serentak bergerak bersama menuju program Merdeka Belajar di seluruh Indonesia. Tentu kami dari Dinas Pendidikan Provinsi tetap menyebut baik ya program pemerintah pusat yang akan kita laksanakan. Yang apa yang disampaikan dari Pak Pengamat tadi, tentu dari 2001 ke bawah ya kurikulum program kegiatan tentang di sekolah itu ya tentunya kita harus menyesuaikan kembali terhadap program-program kegiatan yang saat ini ya, seperti yang disampaikan sekarang ini dunia sangat cepat sekali ya, per detik itu kalau ilmu itu udah ini tadi itu semuanya belajar dari HP, karena hal-hal seperti ini tentunya kita tidak bisa menghindari dari teknologi digitalisasi. Kita ingat sekarang ini saja masuk ke daerah digital, apapun yang bisa kita duduk di sini juga, apa yang bisa kita pesan, apapun itu pun langsung ini tadi. Tentu kita harus juga mensosialisasikan ini semua gitu tadi. Dan di sana juga di digitalisasi juga semua program mau belajar apa aja semuanya ada sekarang ini. Nggak seperti kalau dulu kan kita harus mencari
katalog atau di mana ini. Kalau sekarang tinggal klik mau cari tentang apa aja juga udah bisa. Tentunya dalam hal ini kata-kata merdeka belajar itu ya jangan sampai kita kebablasan juga ya Pak. Merdeka sebebas-bebasnya gitu ya. Dalam artian kita memberikan ruang kepada anak-anak didik kita, mereka bisa berkolaborasi dengan masuknya dunia yang sekarang ini lebih terbuka, lebih cepat segitu tadi ya. Mungkin sedikit tadi apa yang disinggung oleh Pak Iskandar mengenai ada mungkin yang hilang, mungkin yang dulu-dulu mungkin sudah kita dapatkan tapi makin kesini makin hilang. Lalu ada yang mungkin dari dulu sudah ada, hanya berganti nama saja. Seperti apa Bapak memandang hal ini, Pak? Kalau dari dulu, dari sekarang ini hilang itu ya kita berlari dengan masalah budaya. Ya, tergerus ya Pak oleh zaman ya. Tutur ketika dulu seorang anak didik dengan gurunya itu kalau disiplin segala macam. Kalau sekarang udah antara teman saja, antara guru dan anak didik itu tadi. Tentunya polanya juga tidak bisa seperti dulu tadi yang tadi disampaikan kepala sekolah. Mereka tuh harus dirangkul, harus didekatkan dan digali apa permasalahan itu tadi. Sering komunikasi, curhat istilah sekarang itu tadi, dan mereka itu tadi sehingga kebutuhan mereka saat ini apa. Makanya dulu kita masih sekolah itu masih ada SMA, STM atau sekarang kan STM tidak ada lagi, kan namanya SMK. Nah, ini juga SMK ke depan materi pembelajaran saya dengar kemarin kayak bahasa Inggris segala macam sudah digeser lagi ya untuk ke depannya tadi. Untuk berarti yang ada di SMA. Jadi seorang orang tua pun ketika tamat SMP mau masuk ke SMA atau SMK itu udah mempersiapkan diri anaknya mau kemana. Apakah masuk ke dunia langsung ke dunia kerja yang siap pakai atau dia akan meneruskan dunia jenjang pendidikan. Tadi kalau udah masuk SMK kan berarti dia sudah harus ditempa, dia dilatih untuk memasuki dunia-dunia kerja yang siap pakai. Iya. Ya. Berarti memang sedinamis itu dunia pendidikan, dan yang kita terapkan pun tidak bisa sama mungkin kayak yang Pak Naspridinal terapkan 24 tahun yang lalu tidak bisa diterapkan lagi di tahun saat ini gitu ya Pak ya. Mungkin tidak bisa Bapak semuanya ceritakan kendala pola-pola baru atau program-program baru yang dikucurkan oleh pemerintah, baik dari tingkatan kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan di sekolah dan juga guru-gurunya, juga siswanya seperti apa Pak? Ya, jadi kebetulan kami juga menjadi salah satu percontohan ya sekolah penggerak di antara 6 sekolah yang pertama untuk program sekolah penggerak angkatan pertama ya, yaitu waktu saya di SMA 4, kemudian ada SMA 5, SMA 10, Saperius, dan ada SMA 2 di Kerinci. Menjadi salah satu contoh ya dulu. Jadi kami memang semuanya dilatih, mulai dari kepala sekolah, sebelumnya dites, kemudian dilatih bagaimana program sekolah kurikulum merdeka ini sebenarnya seperti apa. Jadi diarahkan bahwasanya kita memang paradigma kita itu harus berubah. Ya, kalau dahulunya disebutkan bahwasanya guru ini hanya mengejar administrasinya saja, kemudian hanya mengejar ketercapaian kurikulum saja, nah itu harus dirubah. Sehingga lahirlah episode Merdeka Belajarnya Pak Nadiem. Nah, sekarang kepala sekolah kami dilatih bagaimana bisa merangkul guru. Ya, kepala sekolah tidak hanya bisa memerintahkan tanpa dia juga ternyata dia sendiri nggak paham, tapi dia hanya memerintah. Tapi dia harus masuk ke sana, pelaku ya, menjadi pelaku di sana, menjadi pendamping, jadi fasilitator. Nah, itu yang dituntut kepada kepala sekolahnya. Nah, kemudian juga harus membangun kesepakatan, tidak hanya perintah. Ya, jadi karena kepala sekolah sendiri sebenarnya adalah hanya tugas tambahan. Kami ini kepala sekolah, tugas tambahan dari seorang guru, yaitu sebagai kepala sekolah. Maka kami tidak hanya memberi perintah, tapi kami harus merangkul. Ya, kita mengambil kesepakatan bersama, tujuan kita apa. Kalau tidak tercapai bagaimana, itu harus ada kesepakatannya.
Nah, itu yang dilatih terus ya. Dan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti Pak Is katakan tadi. Bagaimana dengan guru yang sudah senior ya, yang sudah bertahun-tahun mengajar seperti itu terus Pak Kadis. Gayanya seperti Dari itu saja tahun ke ya. tahun buka ini kitabnya buka, tahun besok seperti itu juga. Tapi sekarang enggak ya. Pelaksanaan intrakurikuler pelaksanaan kurikulum merdeka, setiap guru yang mengajar satu kelas ke kelas yang lain itu harus menyesuaikan dengan kondisi dan budaya di kelas itu. Kondisi siswanya bagaimana. Dan dituntut berbeda nantinya. Nah, begitu berat yang disampaikan oleh Pak Is, berat tugas tanggung jawab guru sekarang ini. Satu kelas dengan kelas yang lainnya udah beda. Si A yang anaknya misalnya seorang anak orang yang kaya lah, misalnya yang dari seorang pengusaha, dengan anak yang pengusaha ini yang lain-lain dan lain, itu pendekatannya berbeda. Gaya belajar siswa mereka harus paham, itu tuntutan. Gaya belajarnya mungkin anak-anak bisa yang hanya bisa mendengar, oke, lancar. Tapi ada yang harus menulis, ada yang harus dibantu, ada yang macam-macam gaya belajar anak-anak kita. Guru harus menguasai. Bayangkan beratnya tugas tanggung jawab guru. Nah, sementara kita guru kembali ke sumber daya dari hasil rakor kami kepala sekolah tahun 2021 itu kepala sekolah guru itu Pak 30-40% guru honorer. Nah, data itu mungkin lebih besar lagi Pak Kadis ya sekarang. Nah, guru honorer dengan kesejahteraannya yang sampai sekarang masih belum bisa kita penuhi ya. Nah, lalu tugas tanggung jawabnya yang luar biasa ini. Nah, ini semuanya saling berhubungan ya, saling berhubungan. Jadi mudah-mudahan ya saya sangat yakin dan percaya ya di sekarang ini pemerintah sangat perhatikan guru ya. P3K sekarang sedang diusahakan agar guru bisa diangkat ya menjadi P3K sehingga kesejahteraan mereka juga bisa meningkat. Dan tentu saja etos kerja mereka dengan beban kerja mereka ya itu yang tadi disebutkan di awal bahwasanya inovasi di sana. Inovasi guru ketika menghadapi siswa. Inilah yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana guru menempatkan siswanya pada tempatnya sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan kondisi anak-anaknya. Nah, itu yang diharapkan, dituntut kepada guru. Dan kepala sekolah juga harus memahami gurunya. Itu saya kira itu. Jadi akhirnya saling keterkaitan, entah itu kesejahteraan gurunya, lalu bagaimana SDM yang sudah mengajar bertahun-tahun dengan pola itu harus ikut pola yang baru seperti itu dengan segala keterbatasan yang luar biasa. Nanti akan kita lanjutkan. Kita sedikit sebelum kita jeda ke Pak Iskandar. Pak, Bapak memandang masalah-masalah yang ini hanya sedikit lah permasalahan yang baru disampaikan oleh Pak Sapridinal, pasti nanti akan kita gali kembali. Menurut Pak Iskandar seperti apa Pak? Ya, disitulah kita melihat mirisnya pengelolaan pendidikan kita di Indonesia. Apalagi kita berkaca dari 3 tahun belakang ini dengan pandemi COVID. Itu ternyata memang Indonesia nggak siap. Guru Indonesia nggak siap. Pemerintah Indonesia juga tidak siap. Tapi kalau berbanding dengan di negara tetangga, di Malaysia, di Singapura, mereka enjoy guru dengan diterapkan pembelajaran yang jarak jauh gitu ya. Mereka udah lebih dahulu melek melangkah teknologi dari kita ya. Nah, tetapi mereka basicnya juga sudah terbangun gitu ya. Nah, kita hari ini yang kita kritik dari pemerintah itu mengelola pendidikan ini masih separuh hati gitu ya. Tidak total. Nah, kita melihat standar-standar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, saya melihat terlalu berbelit-belit. Padahal kita mengelola pendidikan, kita lihat simpul-simpul yang urgent gitu ya, sistemnya. Saya melihat ujung tombak pertama memang guru gitu ya. Ya, guru pengelola gitu ya, dan pendanaan. 3 standar itu saja. Kalau gurunya berkualitas, kurikulumnya selesai, prosesnya selesai, peserta didik selesai dibuat oleh guru. Nah, tetapi guru hari ini kan dikebiri atau dikambing hitam
terhadap apa kebijakan-kebijakan gitu ya. Sementara harapan dari guru yang sebenarnya gitu ya, itu yang tidak terpenuhi. Nah, jadi apalah arti gitu ya merdeka belajar gitu ya, sementara kemerdekaan yang harus dimiliki oleh guru itu terpasung gitu ya. Kesejahteraannya ya Pak ya? Semuanya lah. Kita melihat hari ini masih tutup mata kita melihat hal itu. Saya mau nyampaikan gini ya. Coba kita berkaca dengan status pendidikan sekolah-sekolah kita. Sekolah kita itu ada yang di pinggir desa, ada yang di desa, ya, ada yang di ujung desa, ada yang di pinggir kota. Kira-kira gimana kita melihat, gitu ya, kesenjangannya. Jadi ya seperti Fata Morgana, gitu ya, Menara Gading. Hari ini dikatakan merdeka belajar, seberapa besar tarikan guru. Saya melihat untuk Provinsi Jambi lah. Hari ini kan didorong untuk guru menjadi guru penggerak, guru model. Seberapa puluh ribu guru di Jambi dan berapa banyak yang bisa menjadi guru model. Dan saya kira Pak Kadis bisa sampaikan di SMA 7 saja lah gitu ya. Dari ratusan gurunya gitu ya, berapa guru yang siap untuk menerapkan pembelajaran yang total gitu, yang kafah. Nah, jadi saya melihat ini hanya sekedar menghibur masyarakat. Tapi perlu diingat bahwa pendidikan ini kan hajat. Siap. Hajat daripada warga negara. Dan ketika guru-guru tidak siap, seperti apa yang harus dilakukan dan bagaimana menghadapinya, nanti akan kita bahas Pak ya. Juga sedikit tadi disinggung Pak Kadis juga di awal bagaimana pasca pandemi COVID-19, apalagi Merdeka Belajar digaungkan 2021 di mana kita sedang COVID. Nanti akan kita bahas, kita jeda dulu, mohon izin Pak Kadis, Pak Kefsek dan juga Pak Iskandar. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah Semarak Merdeka Belajar. Masih bersama 3 orang narasumber yang begitu luar biasa yang dari tadi kita sudah bahas dan sangat menarik. Dan kami di segmen kali ini mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 074166385 atau melalui nomor telepon di 081174333133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, kita langsung ke Pak Kadis. Nah, Pak, tadi kan sudah dibahas bagaimana polemiknya, kendalanya seperti itu. Bagaimana dengan guru-guru yang mungkin tadi ya secara kesejahteraan belum, dan juga ada juga yang mungkin sudah sejahtera tapi memang kebiasaan mengajarnya. Kita sapa dulu telepon Pak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak Yudi dari Telanai pasti ini. Silakan Pak, ingin berikan komentar, saran, pertanyaan. Silakan Pak Yudi. Selamat sore juga Mbak Cynthia Permana. Iya. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas waktunya di ruang publik yang baru ya. Ya. Jadi saya hormati Bapak narasumber, ada Bapak Haji Samsurijal, SMSI, Kepala Dignas Provinsi Jambi yang baru. Selamat bertugas Pak, selamat berjuang. Selamat Bapak Nasridinal ya, SPD MSI, Kepsek, Negeri 7 Kota Jambi yang saya hormati, dan ada Dr. Iskandar, Pengamat Pendidikan Provinsi Jambi yang saya hormati. Kemarin juga saya membahas lebih cenderung ke arah kesejahteraan, itu hari buruh, tuntutannya sama. Nah, hari ini juga sama, judulnya sama. Jadi memang kebijakan pusat itu ya sudah terbiasa, ganti menteri, ganti kebijakan. Jadi daerah apakah itu menjadi korban atau tidak, ya mau tidak mau, suka tidak suka, karena memang kita otonomi ya. Pendidikan ini ada di pusat, tapi yang merasakan di daerah, itu persoalannya. Merdeka Belajar. Nah, saya lebih cenderung ke arah bukan marwah Undang-Undang Dasar 45 itu pemerataan pendidikan. Jadi pendidikan bukan hanya di kota,
Ya di daerah 3T itu juga pendidikan. Sementara kita lihatlah gaji kesejahteraan guru P3K yang tidak jelas. Tadinya dijanjikan 1 juta, dibayar 3 bulan sekali. Itu gajinya 300.000 rupiah. Jadi ya, pemerintah tidak bisa menutup mata. Itu bukan saya. Itu yang dirasakan. Mau berhenti dan mau jadi apa? Jadi seperti dia diawang-awang kejaksaan itu. Jadi pertanyaannya dengan judul kita hari ini mau diapakan Merdeka Belajar itu? Tentang kesejahteraan, SDM. Belum lagi kita bicara masa fasilitas sekolah di daerah 3T. Tertinggal terluar-luas itu. Jadi kalau kita bicara di provinsi, di ibu kota, itu tidak ada masalah. Mas Madin ini, dia menyesuaikan perubahan pendidikan dengan teknologi. Cuman saya sependapat dengan pengamat pendidikan Dr. Iskandar. Kita sudah bergeser nih Bapak narasumber. Bahwa impact dan impact itu sudah berbeda. Jadi pengetahuan teknologi itu digenjot. Impact itu pengetahuan agama dan adat istiadat, attitude, tata krama, sopan santun, atas agama itu disampingkan, Mbak Cynthia. Ya. Sehingga orang yang pintar nanti tambah korupsinya. Beda saya angkatan tahun 80, sopan santun, tata krama saya ada. Sebuah sekarang anak sekolah. Tambah lagi Merdeka Belajar, teknologi aja yang dipelajari. Ya kan? Apakah orang itu menjadi pemimpin itu hanya teknologi yang dikuasai, Merdeka Belajar? Sementara itu tata krama, sopan santun itu sudah tidak ada, boleh saya katakan. Jadi lebih bahaya orang ke depan ini kalau memang itu tidak disikapi oleh pemerintah dengan Merdeka Belajar ini. Jadi itu yang saya tekankan, mudah-mudahan ya guru menjadi korban harus siap Ya. dengan model yang terbaru ini. Apapun yang terjadi, yang penting adalah model lama itu tata krama, attitude, sopan santun itu tetap harga mati. Karena itulah menjadi pegangan hidup dia untuk tidak berbuat menyeleweng untuk menjadi pejabat. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita. Ya, Hardiknas ini selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023. Mudah-mudahan kesejahteraan guru menghadapi Merdeka Belajar ini bisa mampu sehingga menghasilkan manusia yang menguasai teknologi dan menguasai agama. Wabila topik wadaya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yudi yang sudah menyampaikan aspirasinya dan juga beberapa gagasan-gagasannya lah. Langsung saja kita lempar ke Pak Kadis mengenai mungkin pemerataan pendidikan, bagaimana Bapak memandang khususnya di Provinsi Jambi saja, lalu bagaimana merdeka akan kesejahteraan bukan hanya Merdeka Belajar, dan bagaimana kolaborasi pendidikan dan teknologi yang sedang digaungkan saat ini. Silakan. Baik. Jadi ketika di 3 Maret 2023 ini, ketika saya masuk di Dinas Pendidikan ini, langsung saya duduk merenung di situ pemetaan masalah guru. Ya. Kalau di Provinsi Jambi ini, kalau kita memang dibiarkan juga masalah pemetaan masalah guru, nantinya kita akan menjadi krisis ini. Karena sampai hari ini juga di sekolah-sekolah kita juga sangat kekurangan masalah guru itu tadi. Nah, dalam yang saya lihat kemarin kita pengangkatan melalui P3K di tahun 2022 untuk di program 2023 ini 22 kemarin itu cuma 108. Melalui data kemarin saya lihat ada pensiun sampai 400, kan nggak balance itu tadi. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu, mudah-mudahan ke depan di 2023 ini sebenarnya data Dapodik kita itu guru kita yang masih honor itu banyak, yang belum diangkat itu kalau menurut dari data itu sampai 5.000 lebih. Ya kan? Nah, di Jambi saja itu ya Pak? Iya, gitu tadi. Nah, tentunya ini kan merupakan suatu tidak hal yang mudah kita harus mikirkan. Ini kan ada suatu beban juga bagi provinsi untuk menganggarkan kesejahteraan yang tadi. Tentu dalam hal ini kemarin kita dari ini 2023 insya Allah kami juga sudah mulai pendataan untuk mengejar di tahun 2023 ini di bulan Oktober itu
saya sudah mencoba kemarin, kayaknya mulai disetujuin. Mudah-mudahan formasi itu disetujui sampai 1.200 guru ya untuk pengangkatan nanti yang akan tersebar dari guru honorer itu diangkat menjadi P3K. Itu aja yang harus kita, ini merupakan suatu perjuangan terobosan kepada anak-anak yang kekurangan anak didik kita yang ada di sekolah. Tentu itu kalau sudah mengangkat menjadi P3K, tentunya kan kesejahteraannya itu ada. Siap. Ya. Kita sama-sama berdoa bahwa perjuangan Bapak dan teman-teman sebagai pemangku kebijakan tidak sia-sia untuk melakukan itu. Terima kasih Pak Kadis. Kita ke Pak Kepsek, Pak Naspridinal. Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tentang pemerataan pendidikan, merdeka dan kesejahteraan, pendidikan dan teknologi, Bapak memandang guru-guru yang ada saat ini karena sejahtera atau tidak sejahtera, siap atau tidak siap, mereka harus mengimplementasikan apa yang diinstruksikan oleh pusat. Seperti apa Pak? Jadi guru memang menjadi ujung tombak ya dunia pendidikan ini. Mereka harus selalu menyesuaikan diri karena implementasi dari kurikulum Merdeka ini juga disebutkan karena untuk mempercepat proses pembelajaran siswa, karena setelah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini ya, di mana siswa kita belajar di rumah lebih kurang 3 tahun ya. Mungkin proses knowledge-nya oke. Tapi bagaimana pembentukan karakter mereka di luar. Nah, karena itulah lahirlah profil pelajar Pancasila tadi. Ya, perlu diketahui bahwasanya ini menyambung dari pertanyaan, mungkin ungkapan dari Pak Yudi tadi. Jadi di pembelajaran proyek itu guru dengan latar belakang mata pelajaran yang berbeda akan bergabung nanti. Berkolaborasi. Nah, guru pun harus belajar berkolaborasi. Lalu membuat kesepakatan dengan siswa untuk berkolaborasi juga. Lalu mengambil tema apa proyek ini? Misal kami di SMA Negeri 7 Kota Jambi sekarang. Sekarang kami membangun tema, salah satu tema dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah bangunlah jiwa dan ragamu. Nah, karena kondisi lingkungan kami, informasi dari keamanan dan lain sebagainya, bahwasanya wah mungkin pengaruh pandemi juga, mungkin narkoba dan lain-lain itu agak meningkat katanya. Nah, kami membangun semacam proyek ya. Jadi di proyek itu akan dinilai nanti bagaimana kreativitas siswa, bagaimana dia menghubungkan kegiatan nanti ya, itu dengan beriman bertakwanya, bagaimana dengan kreatif gotong royong dan seterusnya. Itu dinilai, itu di rapor ada nanti, rapor proyek. Jadi ada 2 rapor nanti, rapor proyek. Itu dibangun melalui apa? Kegiatan. Kegiatannya apa? Kami sedang menyusun berdasarkan tema tersebut untuk menghindari anak-anak kami dari narkoba. Nah, kegiatannya apa? Dimulai dari kami mengenalkan dengan anak-anak kami narkoba itu apa, akibatnya apa. Selanjutnya, kegiatan selanjutnya adalah kami akan mengunjungi, ini saya sudah secara lisan sudah berbicara langsung dengan BNN provinsi sudah siap. Kami bakal mengunjungi misalnya nanti rumah sakit jiwa. Lihat ini, anak-anak kita bawa. Anak-anak nanti mungkin kita bawa ke tempat yang lain-lain, melihat ini akibatnya, ini akibat-akibat. Nah, melalui proses itulah nanti timbul keimanan, timbul kreativitas, timbul kegotong royongan ketika kita meminta tugas. Tugasnya juga berdasarkan atas minat bakat anak-anak. Kalau dia maunya puisi dalam bentuk puisi, silahkan, itu bakat minatnya. Kalau dia mau nyanyi, ya silahkan nyanyilah. Lalu mau menulis, bikinlah cerpen dan terusnya. Itulah berdasarkan inovasi anak-anak kita. Nah, namun tetap ya, beriman bertakwanya harus kita ini kan, kita bangun tetap itu. Tetap ya. bisa dikolaborasikan Pak ya? Iya.
Ya, nah itu Dan ini kan adaptasi ya Pak. ya hal baru. Dan ini. apakah semua guru siap untuk melakukan adaptasi ini Pak? Dan seperti Cynthia orang awam melihat, menambah lagi beban kerja. Sementara balik lagi tadi. Dan memang itu yang harus dikerjakan sekarang. Baik, makanya guru adalah panggilan hati, setuju ya Pak ya? Karena jujur Cynthia juga lulusan sarjana pendidikan dan magister pendidikan, tapi Cynthia nggak sanggup Pak jadi guru. Jujur, karena Cynthia luar biasa memang guru-guru. Baiklah, sebelum nanti kita jeda kita ke Pak Iskandar. Pak, bagaimana nih Bapak memandang? Ternyata adaptasi yang dilalui bukan hanya tentang programnya, implementasinya, tapi juga akhirnya kembali lagi setelah 3 tahun kita COVID, mungkin pola pikir anak-anak juga sudah berbeda. Mereka banyak bermain, bahkan ada beberapa kasus yang negatif itu meningkat seperti yang disampaikan oleh Pak Kapsek. Seperti apa Pak? Iya, saya menyauti apa yang disampaikan Pak Yudi tadi kan. Saya 5 tahun yang lalu pernah melakukan riset survei ke salah satu SMA yang ada di pinggir kota Jambi. Tapi masih dalam kota ya Iya. Pak? Setelah saya coba wawancara, dari ratusan siswanya itu 100% Muslim. Oke. Dari 100% Muslim, itu 70% tidak bisa baca Quran. Nah, itu yang disampaikan Pak Yudi tadi, imtak. Iman dengan takwa itu didorong oleh B.J. Habibie. Makanya itu paradigma pendidikan kita hari ini memang pure mengarah ke barat gitu ya. Yang diisi itu otak, yang diisi itu fisik gitu ya. Tetapi ada titipan Tuhan. Kita ini kan apalagi Jambi ini ya, mayoritas kita Muslim gitu ya. Kita tidak bisa. Jadi kalau anak kita lepaskan diisi otaknya, apa yang terjadi hari ini? Hari ini dunia manipulatif. Orang pintar tapi manipulatif. Seperti nilai apa itu bisa direkayasa. Nah, apa yang terjadi? Kalau ketika anak di tingkat SMA nggak bisa ngaji, gimana dia sholat? Gimana dia baca Al-Fatihahnya? Lah, apakah hal ini nggak kita rasakan sebagai beban moral gitu ya, untuk meninggalkan generasi-generasi yang lemah gitu ya? Nah, makanya sekarang ini filsafat modern sudah ditinggalkan. Orang sudah masuk kepada filsafat transmodern. Apa yang hari ini dilakukan ilmuwan hari ini? Ternyata iptek itu membuat tingkat stres orang tinggi. Apa yang bisa meminimalisirnya? Ternyata orang kembali kepada spiritualitas. Maka ilmuwan-ilmuwan hari ini ya, itu ternyata kejayaan timur dulunya itu kembali ke sana. Al-Ghazali, Al-Kindi, sosok-sosok itu yang dimunculkan untuk hari ini. Makanya saya selaku akademisi dari UIN, nah hari ini kami mencoba untuk menawarkan itu. Kami di UIN hari ini menawarkan prodi-prodi umum yang dikatakan umum, tetapi kafah di sana, gitu ya. Kami punya statistik, kami punya arsitektur, tapi arsitektur yang kiblatnya ke timur, ya, ke Al-Farabi, Al-Kindi. Insya Allah dalam waktu dekat ini kedokteran. Nah, itu yang dirindukan terhadap pendidikan kita hari ini. Siap. Waduh, banyak sekali sebenarnya yang ingin Cynthia tanya. Kita juga belum bahas bagaimana sih tantangan-tantangan pasca COVID-19, tapi sudah habis waktu kita Pak. Nanti lain kali kita minta kalau masalah pendidikan 2 jam kali Pak ya. Baiklah, langsung saja ini sudah masuk segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Pak Kadis, closing statementnya silahkan. Oke, apa yang tadi banyak disampaikan oleh Pak Iskandar, bahwa di dunia pendidikan ini tinggal kita juga selaku orang tua ya, ketika kita mendidik anak-anak kita tadi, baik masalah tidak bisa mengaji atau ini tadi, kalau saya juga berprinsip ketika anak itu juga masuk ke dunia pendidikan, dunia sekolah itu tentu di rumah pun juga kita berikan dia edukasi seperti kursus mengaji ataupun belajar madrasah yang ada di sekolah dekat rumah, kita ikutkan seperti itu. Kalau enggak, dia ikut sekolah yang sekarang ini lagi tren ya, sekolah-sekolah yang seperti pesantren yang dunia hafiz Quran sekian juz udah bisa keterima di sekolah-sekolah ya, yang mereka butuhkan. Sekarang rata-rata sekolah
Kita di Titian Teras pun sampai dengan hari ini juga sedang penerimaan bahwa ada persyaratan yang kita harus masukkan, dia sekian juz itu jalur ini namanya jalur hafal Quran. Nah, itu tadi. Ya, seperti itulah yang harus kita bangun. Mungkin sekolah-sekolah juga yang favorit di Jambi ini juga bisa dibuatkan seperti itu. Dia diberikan kemudahan, dia kita masuk ini tadi. Tapi dia harus hafal Quran sekian juz. Mungkin jadi memotivasi juga seperti itu Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Pak Kadis atas waktunya sore hari ini. Ke Pak Kepsek, silakan Pak Kepsek. Ya, jadi kami guru ya, bagaimanapun juga siap bekerja ya. Apapun amanah yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kami harus selalu menyesuaikan diri, harus selalu bekerja, dan insya Allah itu kalau didukung oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia usaha maupun yang dunia pendidikan di tempat yang lain, ya mudah-mudahan cita-cita kita bersama itu bisa tercapai. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Safrudin atas waktunya sore hari ini. Terakhir Pak Iskandar, singkat saja Pak. Ya, saya melihat sebenarnya simpel untuk mengurus pendidikan. Seperti di Jambi lah, banyak model-model sekolah kita di Jambi yang kafah total gitu ya. Ekosistemnya itu jalan. Ya. Nurul Ilmi, ya, Al-Falah, Al-Azhar. Wah, itu luar biasa gitu ya. Kenapa ekosistemnya dari orang tua, guru, yayasan itu komit mereka. Kalau kita enggak, lempar tangan. Orang tua, guru, pemerintah gitu ya. Nah, jadi saya melihat ya harus kembali kepada jalan yang benar gitu. Harus kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita cinta dengan umat kita nih, kalau tidak ya terombang-ambing pendidikan kita hari ini gitu ya, meluluskan orang-orang pintar. Tapi kepintarannya tadi itu akan menjadi mudarat, lebih besar mudarat daripada manfaatnya, menjadi beban, gitu ya. Untuk apa dia sekolah tinggi, gitu ya? Hari ini kita lihat contoh lah, kita sudah melihat contoh nyata, gitu kan, orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, tetapi secara moralnya, secara etikanya dia tidak bisa mengawal kepintarannya. Siap. Jangan sampai generasi-generasi kita menjadi generasi seperti kita itu. Kita berharap itu, gitu. Kita sayang dengan Jambi. Jambi ini adalah mayoritas Muslim, gitu ya. Jangan sampai kita menganut teori-teori pendidikan Barat, gitu ya, yang menyampingkan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai adat. Ya, orang tua kita dulu sudah jelas meletakkan itu. Tetapi perubahan zaman hari ini, teknologi, ya mau tidak mau ya harus kita sesuaikan. Siap. Terima kasih banyak Pak Iskandar, Pak, 3 narasumber begitu luar biasa sore hari. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada hari ini. Pendidikan tidak hanya milik pemerintah dan insan pendidik saja. Namun dasar utama dari nilai pendidikan itu sendiri berasal dari rumah dan keluarga. Bersama-sama kita berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di negeri Provinsi Jambi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2023.